pemerintahan Prabowo udah clear. Oktober sekarang tidak ada transisi karena ini berkelanjutan. Oktober kita akan memiliki presiden yang baru. Persoalannya adalah Presiden Jokowi ini mau gimana nih? Artinya kalau buat gua ada dasar pijakannya bahwa Jokowi akan terus cawe-cawe, akan terus bukan ikut campur ya, mengendalikan, bukan mengendalikan lebih tepat, terlibat dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Gua ngelihatnya kalau dari sisi Prabowo kan tentara perang pula gitu, nggak mungkin juga dia mau dikendaliin gitu ya. Jadi ngitungan gua mungkin konfliknya akan muncul tahun depan. Le, ini menarik nih, Le. Pemerintahan Prabowo udah clear. Oktober sekarang tidak ada transisi karena ini berkelanjutan. Oktober kita akan memiliki presiden yang baru, yang maksudnya yang langsung memimpin. Nah, persoalannya adalah ini Presiden Jokowi ini mau gimana nih? Jokowi ya. Nah, karena kan kalau kita lihat kelihatannya yang dibaca oleh publik bahwa Jokowi ingin terus semua programnya dilanjutkan dan mungkin dia juga dia kayaknya pengen terus mengawal nih. Nah, persoalannya di balik itu ini ada Prabowo presiden yang akan menjabat. Kalau membaca karakter Prabowo, dia juga pasti tidak akan mau semuanya dikendalikan oleh Jokowi seperti sekarang. Pasti Prabowo ingin punya legacy sendiri dong. Iya dong. Nah, gimana, Le? Menurut Le? Iya, kalau gua ngelihat gini, kalau lihat dari sisi Jokowi kan kemarin ini cuma gagal satu doang, meloloskan PSI. Iya kan? Ngejadiin Prabowo presiden, Prabowo Gibran presiden sukses. Padahal waktu itu gila juga ya PSI ya. Di mana-mana baliho. Duitnya berapa tuh? Mengerikan itu. Tetap aja nggak ngangkat kan. Nah kan Prabowo Gibran sukses, PDIP turun sukses. Ini kalau kita mengacu ke omongannya Andi ya. Artinya kan cuma PSI. Pertanyaannya kan Andi Wijayanto ya? Andi Wijayanto. Artinya kan dalam konteks ini bahasanya Jokowi powerful. Powerful loh. Artinya kalau buat gua, quote unquote ya, ancaman buat Prabowo bukan PDIP, Jokowi. Oh, Jokowi? Iya, kalau menurut gua ya. Karena kekuatannya di dia ya. Yang bisa memenangkan Prabowo pun Jokowi ya. Jadi itu satu. Yang kedua, Prabowo Gibran menang mutlak 58%. 58%. Menang mutlak lah. Dahsyat. Artinya kuat banget posisi dia. Pertanyaannya kalau tadi, artinya kalau buat gua ada dasar pijakannya bahwa Jokowi akan terus cawe-cawe, akan terus bukan ikut campur ya, mengendalikan, bukan mengendalikan lebih tepat, terlibat dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Itu ada dasarnya, apalagi omongannya Koni ya zaman kemarin tuh. 2 tahun. 2 tahun. Gua ngelihatnya kalau dari sisi Prabowo kan tentara perang pula gitu, nggak mungkin juga dia mau dikendaliin gitu ya. Jadi ngitungan gua mungkin konfliknya akan muncul tahun depan. Oh, itu tidak terelakkan ya? Hitungan gua Tidak terelakkan ya? Hitungan nah, gua. Tapi kan ada persoalan balas budi ya. Karena misalnya Prabowo sudah dibantu mengantarkan Prabowo menjadi orang nomor 1 menggantikan Jokowi. Sementara kan kalau kita lihat Prabowo juga orang yang sangat menghargai yang namanya balas budi. Prabowo ini kan tentara tulen ya. Balas budi bayar body. Dia kan tentara tulen ini nih. Ya. Kalau gua ngelihatnya gini. Tapi realitas politik kan. Dulu kelompok-kelompok Islam kan mendukung Prabowo abis di 2019.
Tapi kan Prabowo cabut aja ya, cabut aja, nyebrang aja ke Jokowi. Kabinet. Jadi hitungan gue setelah dia pijakannya sangat kuat, Prabowo bisa saja gitu. Konflik. Hitungan gue setahun. Ya. Yang kedua mungkin juga kalkulasi berkaitan kalau kita baca karakter Prabowo nih ya. Dia ini kan dikenal dari dulu ya. Walaupun secara apa ya, keras atau apapun kan dia banyak orang melihatnya bahwa dia kelam. Soal penculikan, soal apapun. Nah, tetapi kalau lu bicara cinta negara, oh itu kan dia dari dulu bicara itu tentang negara, tentang NKRI. Iya, iya. Nah, jadi menurut lu, apakah ini yang akan mengalahkan sehingga dia meninggalkan Jokowi? Itu kan gue. Demi bangsa dan negara. Oh, demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara, Prabowo pasti akan korbankan apapun. Nah, tapi kan Jokowi juga nggak akan diem aja, karena dia kan masih dia pasti akan berada juga di belakang Gibran. Iya. Karena itu anak kan. Yang kedua, Jokowi juga masih punya kepentingan dengan Bobi misalnya di pilkada. Ya akan berhenti di situ. Tapi kalau buat gua, apakah Jokowi bakal pilkada selesai di November lah. Selesai di November, akan berhenti di situ. Makanya hitungan gue keributannya ya, pertentangannya itu di tahun depan. Jadi menurut lo Jokowi setelah lengser akan pulang kampung ke Solo atau masih tetap di Jakarta? Ada dua sih pilihannya. Pilihannya adalah dia jadi menteri senior. Menteri senior. Atau pulang kampung. Golkar kan udah ngomong, kami akan tempatkan di posisi terhormat. Tetapi kan Golkar tidak mau ngomong dia jadi ketua kan. Artinya di partai politik nggak ada partai politik yang mau dipimpin oleh Jokowi. Artinya kan partai politik sendiri ngelihat Jokowi udah masa lalu. Nah, ini kan yang menariknya adalah ini. Apakah Jokowi akan menggunakan kekuatannya melalui dia menyeberang ke bergabung dengan partai besar kayak ke Golkar? Atau apakah Jokowi akan tetap mempertahankan kekuatannya melalui para relawannya? Atau Jokowi akan menggunakan kekuatan dirinya sendiri? Ya, kan para relawannya juga sendiri ada di belakang Prabowo. Artinya kalau para relawannya itu dikasih posisi terhormat dalam kabinet, apakah dia juga akan tegak lurus sama Jokowi? Ini kepentingan politik ya, kekuasaan. Itu berbeda tuh. Gua ngelihatnya Jokowi akan madeg Pandito ya kayak SBY. Kayak SBY. Hitungan gua ya. Setelah selesai pilkada ya. Apa yakin lo? Hitungan gua ya. Gue kadang-kadang nggak bisa ngebaca Jokowi karena kata-katanya ya. Dia bilang besok A, besoknya lagi B, besoknya tempe, besoknya tahu. Jadi susah ya kalau gue melihat dia ngebaca Jokowi itu agak sulit karena ya dia pinter untuk dengan kata-kata bukan pelintut kali ya, tapi intinya dia sesuai kepentingan. Sesuai kepentingan. Nah, gue ngelihatnya gini, pilihan Jokowi apa sih? Ke partai, nggak mungkin dia mau jadi ketua Dewan Pembina Golkar. Kedua jadi menteri senior, ya oke namanya senior, tapi dia tunduk pada presiden kan, presiden. Jadi hitungan gue lebih terhormat lah dia madeg Pandito kayak SBY. Atau bahkan mungkin nggak kalau misalnya ditempatkan seperti kemarin wacana muncul bahwa ada sebuah kayak semacam dewan ya, para presiden, mantan presiden. Nggak ada lah itu. Kayak di Amerika misalnya kayak gitu. Itu kan lebih ke dewan penasehat lah. Oh, dewan penasehat ya. Jadi ya tidak punya kekuatan apapun. Ada kekuatan apapun. Dan Jokowi mau lewat siapa ya? Nah, tapi kan kemarin-kemarin banyak ajudannya yang sekarang udah megang posisi-posisi gitu. Ya, mantan ajudan, orang dekat dari Solo. Tapi tetap pada akhirnya para mantan ajudan itu tunduk pada presiden kan. Ya lu mau tunduk sama gua atau sama yang di luar? Sederhana gini deh kalau gua. Orang mengatakan
Panglima TNI itu Jenderal Agus orangnya Jokowi, ya kan? Apa yang begitu jadi Panglima dia langsung OPM gitu. Papua. Berarti kan dia keluar tuh. Orang masih KKB polisi. Jenderal. Iya. Iya benar. Jadi ini contoh fatsun di tentara ya. Kan Prabowo tentara. Seorang Kasat. Panglimanya bilang, lu akan gua orbitin ya, gantiin gua ya jadi panglima. Nah, begitu dia jadi panglima, nggak mungkin juga dia ke sini kan. Dia tunduk juga ke panglima itu. Panglima tertinggi presiden. Jadi ketika Prabowo menjadi presiden, semua harus tunduk sama dia kan? Pasti. Dan itu sudah menyerap di darah dagingnya Prabowo kan? Pasti. Ya mungkin ini malah benar ya. Benar artinya kalau misalnya Prabowo jadi presiden, ya sudah semuanya adalah Prabowo. Tidak ada lagi yang bisa cawe-cawe. Ya itu kan secara struktural. Kapolri ya tunduk Prabowo. Kepala BIN tunduk Prabowo. Siapa? Emang harus tunduk. Nah, disinilah kepentingannya PDIP. Mana yang lebih strategis? Karena dia benar-benar sakit hati dengan Jokowi. Maka untuk mengeliminir Jokowi ini melalui dia masuk di dalam kabinet, atau dia berada di luar pemerintahan. Kan hitungan realitasnya Jokowi nggak mungkin ada di kabinet. Kata PDIP, ya Jokowi kan pasti nggak ada di mana-mana ya. Gue masuk aja ngapain? Gue pikirin Jokowi. Iya kan? Ya, tapi intinya untuk menggerus kekuatan Jokowi ini, PDIP nggak harus digerus, udah hilang. Udah hilang ya? Iya kan mantan. Iya. Kan realitasnya begitu, realitas politiknya begitu. Iya. Jadi intinya kalau gua ngelihatnya Jokowi akan balik kampung. Hitungan gua Jokowi pulang kampung. Iya. Mantan presiden lebih terhormat. Tapi dia nggak, daripada jadi menteri. Ya kerjanya ngapain? Ya mantan presiden diundang apa kayak gitu. Jadi guys, lu percaya nggak Jokowi akan pulang kampung setelah tidak menjabat? Atau apa tebakan lu guys? Mau kayak apa nih guys? Oke guys, komen guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?